9 nomor 28 di situ ada kata prospero. Prospero itu dipersembahkan. Kalau persembahannya Datang dari manusia, bahasa Aram, Bang. Bang, ilahi itu datangnya dari bahasa Aram, bukan bahasa Arab, Bang. di data disebut. iya, di data mana itu, di kitab Asal mana dari tertulis? bahasa Aram, ilahi. Kata Iya. ini digunakan untuk merujuk kepada yang berkekuatan, yaitu Allah yang berasal darinya. Dalam konteks agama ilahi digunakan mengungkapkan keterkaitan dengan ilahi. Jadi bukan bahasa Arab, Bang. Jangan suka Iya, klaim, Bang. Coba Anda tunjukkan di mana, kitab apa, bab berapa, nomor berapa yang ada kata ilahi dalam bahasa Aramaik. Silakan. Maka itu kan tidak harus dalam kitab, Bang. Karena bahasa itu kan percakapannya manusia. Dan kemudian bahasa itu dipakai untuk menulis kitab. Jadi nggak bisa kemudian memaksakan kayak begitu, Bang. Ini kan kata, bukan ayat. Anda? Dari mana Anda mengatakan itu dari bahasa itu adalah dari bahasa Aramaik? Di mana? Berarti kalau Anda mengatakan itu berasal dari bahasa Aramaik, bahasa Aram, berarti ada datanya. Wikipedia. Mana, coba tunjukkan datanya di mana? Wikipedia itu tidak mengatakan bahwa ilahi itu berasal dari bahasa ini, bahasa Aram, tidak. Bentar ya Bang, aku nggak ngaktif ya. Nggak ada Iya. bahasa Aram itu, ilahi nggak ada, Bang. Ada Bang ini. Udah nggak ada, Pak. Iya, yang ada itu Allah ada. Eloh, Atau Ya. Alaha. Alaha. Ya, nah setara dengan ilahi itu Elohim. Itu dari kata El dan tambahan Yim. Jadi Elohim. Yang setara dengan Arab Ilahun. Bang, aduh di sini nih ngerti bahasa-bahasa kayak gitu, Bang. Apalagi Bang Nandar ini dia ahli bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Ya, janganlah kesana-sana, nanti diketawain loh. Ya, lanjut. Ketawain tidak apa-apa. Iya, Anda ini aneh-aneh gitu loh. Gak ada kata ilahi dalam bahasa Arab, Bang. Tidak bertambah atau tidak berkurang juga. Belum kelar. Lanjut Bang Juma. Nah, Udah biar Bang Juma dulu yang menyampaikan. Ya Nanti belum jangan kelar, ya salah belum dulu. kelar saya makanya. Oke. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, Ibrani 9 nomor 28 ada kata prospero yang artinya dipersembahkan. Sementara di dalam original, di dalam kitab saudara, di lembaga kitab Indonesia menuliskan itu korbankan, padahal bukan mengorbankan di situ. Dipersembahkan dengan mengorbankan itu berbeda. Ya, makanya sekali-kali Anda coba lihat original teks kitab saudara itu menuliskan apa gitu loh. Jadi Yesus ini adalah anak domba yang dipersembahkan kepada Theos. Nah sekarang yang Anda harus tahu, Theos mana yang selalu meminta korban atau tumbal atau sesajen dari darah manusia. Setahu saya, sejauh saya belajar, yang meminta tumbal darah manusia itu hanya Dewa Molok. Nah, Tuhan pencipta langit dan bumi yang memperkenalkan diri kepada nabi-nabi yang datang kepada Bani Israel itu tidak pernah minta persembahan darah manusia. Karena itulah saya mengatakan Yesus ini tumbal. Dan Kristen ini tidak pernah dibenci oleh Paulus. Ini akarnya tadi yang saya katakan, saya ingin muntah ketika Anda mengatakan Paulus pembenci Kristen. Kristen belum ada sebelum Paulus ini mengajarkan Yesus yang tadinya mayat kemudian dibangkitkan untuk menjadi Tuhan oleh Tuhan. Itu baru Kristen itu ada di Antioquia, mempertuhankan anak manusia yang sudah ditumbalkan kepada Theos. Nah pertanyaannya, Yesus ini tumbal yang dipersembahkan kepada Theos mana? Karena Theos itu banyak. Bukan hanya satu Theos itu, karena Theos itu artinya Tuhan. Di original teks kitab saudara dipersembahkan kepada Theos. Theos mana yang minta persembahan darah manusia? Dewa Molok, Imamat. Imamat berapa Nah. saya lupa itu lagi? Imamat 18:20 juga ada. Tuh dia. Yeremia 10 juga ada. Mana itu Bang?
Jawab, silakan. Tahun potong kambing domba persembahan kepada siapa? Gini Bang Bang, Forgu, silakan Bang Forgu. Saya ditanya, Iya. apa pertanyaannya? Kurban kambing dipersembahkan Kambing kepada domba siapa? sapi dipersembahkan ke Teos yang mana? Ya, dengarkan. Di dalam Imamat 1 nomor 2, Tuhan mengajarkan ketika di antara kamu Bani Israel ingin mempersembahkan kurban ya kepada Tuhan, maka persembahkanlah hewan kurban. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34 jelas sekali ketika kalian umat-umat terdahulu sudah diperintahkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi untuk mengorbankan korban persembahan berupa ternak hewan. Jadi antara Islam dan agama Yahudi itu berkesesuaian tentang kurban persembahan. Bedanya, kalau di Islam, kurban hewannya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau di Yahudi, korban persembahannya untuk menebus dosa. Nah, di Kristen, korban persembahannya, yaitu manusia, untuk menebus dosa-dosa seluruh umat manusia dari dosa keturunan yang diwariskan oleh Adam. Nah, pertanyaan saya, teos mana yang meminta persembahan darah manusia? Kan larinya ke sana tadi, tidak lari. Bukan ini sebenarnya yang menjadi tujuan bahasan kita. Bahasan kita ini tentang kitab Anda yang tidak pernah mendapatkan legitimasi dari Yesus. Ya silakan, terserah Anda yang mana Anda kuasai untuk Anda jawab. Jongke kemana tadi Jongke? Kabur. Nggak kuat. Silakan Bang Forgu. Baik, jadi kalau bicara tentang teos yang mana, kita Alkitab itu menjelaskan tentang Allah itu cuma satu. Nah, Allah yang disebut YHWH, yang disebut pencipta langit dan bumi, yang dalam konteks Alkitab itu Allahnya Israel. Nah, itu Allahnya orang Kristen. Nah, itu. Jadi tidak ada perubahan dalam teos di situ. Jadi kalau teos-teos yang lain, yang abang maksudkan itu tidak ada di situ. Kalau kebanyakan dipelintir kemana-mana karena Yesus harus mati dan sebagainya, itu cuma cara yang dipakai untuk menyerang. Tetapi Alkitab dalam perjanjian lama itu merujuk kepada apa yang dituliskan oleh bangsa Israel, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, itu disebut Allahnya orang Kristen. Yang kemudian mengosongkan diri, mengambil rupa manusia, menjadi manusia, serupa dengan manusia, untuk melakukan penebusan. Nah, penebusan itu bukan karena kita mengorbankan dia, tetapi karena kehendak dia untuk menyelesaikan persoalan yang tidak diselesaikan atau bisa diselesaikan oleh manusia. Karena setumpuk perbuatan baik tidak bisa menyelesaikan setumpuk perbuatan dosa. Tadi ada bicara tentang ada orang yang di pangkuan Abraham itu. Nah, memang kalau dalam konteks itu masih ada percampuran antara apa yang disampaikan di perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi penulis dalam hal itu, dia menulis tentang hal itu, harus juga diterjemahkan, dimengerti bahwa dia ada di dalam dua budaya tradisi waktu itu. Tradisi perjanjian lama dan ada juga tradisi perjanjian baru yang sudah dimulai oleh Yesus. Nah, karena itu, jadi adalah tulisan itu karena muncul masih ada dalam awal-awal perjanjian baru. Jadi seperti itu, Bang. Oke, mohon izin ya teman-teman muslim yang lain. Jadi Bapak ini bebas sekali bernarasi gitu. Kitabnya orang Yahudi Anda sebut perjanjian lama. Kitabnya orang Kristen Anda sebut perjanjian baru. Lalu kemudian Anda mencoba mengkolerasikan. Siapa yang mengajari Bapak? Kalau kitabnya orang Yahudi itu perjanjian lama, yang ngajarin sopo. Sedangkan kitabnya orang Yahudi itu adalah perjanjian baru Tuhan dengan Bani Israel dan Bani Yakub. Kenapa Anda menyebut kitabnya orang perjanjian lama? Salah itu. Itu maksa banget. Apa yang disebut perjanjian lama dan perjanjian baru itu? Kalau di perjanjian lama kita menyebut Yeremia, Bang. perjanjian lama, Yeremia karena dia ada di 31:31, sebelum Bang. Masehi. Bang, Yeremia 31:31
Ya di situ perjanjian baru Tuhan dengan orang Israel itu Tuhan akan meletakkan Taurat ke dalam dada orang Israel, bukan perjanjian baru Kristen, Bang. Coba Yeremia 31 ya, Akhi ya. Yang dimaksud oleh Yeremia itu adalah Tuhan akan menaruh firman-Nya di dalam loh hati mereka itu. Yang dimaksud adalah gereja, orang yang percaya kepada Kristus. Apa? Waduh, kacau nih. Apa? Itu jelas hukum Taurat di situ. Gereja. Gereja itu Aduh, parah ini parah. saya sudah membacakan tadi kepada saudara. Gereja itu tidak dikenal oleh Yesus. Gereja itu perkumpulan orang-orang pemakan babi. Gereja itu tempat berkumpulnya penyembah tumbal. Gereja itu tempatnya orang-orang berkuluk. Anda bawa-bawa orang Lu berkuluk dalam semakin menghina kayak begitu, Loh, kok kayaknya yang lu menghina? mendekati jadi Kristen, Bang. Kok jadi menghina Bang, saya saya? ingatin hati-hati. Lu semakin Anda- menghina kayaknya mendekati jadi Kristen. Kok saya jadi menghina? Justru Anda yang menghinakan kitabnya orang. Anda mengatakan kitabnya orang yang dimaksud dengan Torah di sana, yang dimaksudkan dalam batin orang itu adalah gereja. Nenekmu kiper, ilmu Anda dari mana dapatkan itu? Saya berdoa Hah? dalam nama Yesus lu mendekati jadi Kristen. Bang. Kamu tidak akan pernah bisa berhasil mendoakan saya karena kau berdoa kepada tumbal. Paham? Ginte. Ulumu gimpe. Itulah yang terjadi pada Paulus. Lu belum apa-apa, Bang. Oh, Paulus itu belum salah. Kristen banyak, Bang. Akhirnya Nenekmu bertemu dengan kiper. Yesus, akhirnya melayani Yesus, Bang. Sekali lagi saya katakan, coba kau hantamkan kepalamu ke tembok supaya kamu waras sedikit. Tidak ada itu Paulus membunuh, mencaci maki orang Kristen, nggak ada. Orang Kristen itu muncul belakangan. Kayaknya, Bang, kan Orang lu nggak dengar apa yang saya ngomong dari awal, orang Bang. Kristen itu muncul belakangan. Oke? Di Itu zaman cuma istilah yang dipakai, Bang. dengarkan saya. Zamannya Yesus penyembah tumbal itu belum ada. Dari Yesus lahir dan melayani, Ya. mereka adalah pengikut Yesus. Saya tanya kepada saudara Vergu. Saya tanya kepada